Nama saya Muhammad Fadila. Nama saya Rifan. Hah? Ya, Firman. Firman. Nah, kali ini kita akan Presentasikan usaha kami yang dimana akan membawa kalian ke perjalanan bisnis kita yang di sini kita pilih makanannya tentang bulu, yaitu usahanya tuh tentang bulu yang dimana nama usaha kita tuh Karamelo ya, Karamelo. Nah, kita langsung aja biar waktu yang kita bakal jelasin latar belakang tentang bulunya tersebut oleh Pak. Saya akan membacakan latar belakang. Bulu merupakan makanan tradisional yang berasal dari Tiongkok yang kini mulai populer di Indonesia. Makanan ini terbuat dari buah-buahan segar yang dilapisi oleh gula karamel dan memberikan rasa manis dan kenyal. Apa? Kurang kencang? Ya. Ayo King Chef. King Chef. Tangulu merupakan makanan tradisional yang berasal dari Tiongkok yang kini mulai populer di Indonesia. Makanan ini terbuat dari buah-buahan segar yang dilapisi oleh gula karamel, memberikan rasa manis dan teksturnya. Melihat tren ini, masyarakat makin peduli pada makanan sehat dan unik. Usaha Tangulu menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan. Nah, lanjut kita ke tujuan usaha, yaitu dibacain oleh Raisman. Ya. Jadi tujuannya tuh yang pertama menyediakan makanan sehat dan unik bagi masyarakat. Terus memperkenalkan kembali cita rasa Tangulu pada masyarakat luas. Terus Kerasin. ketiga membangun bisnis yang berkeuntungan dan berkelanjutan. Nah, terus lanjut kita ke tujuan usahanya, dibacain oleh Naya. Deskripsi produk oleh dibacakan oleh Naya. Tangulu ini terbuat dari buah seperti stroberi, anggur, apel, dan buah lainnya. Dan ditusuk lalu dilapisi oleh gula karamel dan memiliki rasa renyah dan mempunyai nilai gizi yang tinggi dan vitamin. Nah, terus juga lanjut aja ada analisis pasar. Nah, si analisis pasar ini ada target pasarnya. Kita milihnya tuh kayak target pasarnya tuh anak-anak, remaja, dewasa juga bisa, apalagi anak-anak yang suka makanan manis ya. Terus juga ada lokasi pasar, dan pastikan kita tuh kayak lokasi pasarnya tuh yang strategis kayak di sekolah, terus kayak konsep-konsep kayak gitu. Nah, terus juga cemilan ini juga memiliki daya saing yang lumayan lah ya, karena memiliki kayak perbedaan dari makanan manis lainnya. Terus juga ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasarannya tuh pastinya kita memilih pakai teknologi ya. Yang pertama ada di medsos, dengan kayak kita post di Instagram, di TikTok, bisa kirim WhatsApp, sama juga kita nge-upload rating makanan yang sudah rating makanan dari konsumen. Nah, terus juga kita juga kayak melakukan kerjasama kayak sekolah gitu. Kalau misalnya acara ada sekolah, terus kayak kita tuh buat stand lah kayak gitu. Nah, terus juga ya kita juga pastikan menggunakan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Terus langsung ada Denisa yang dibaca oleh Denisa mau kebutuhan modal. Selanjutnya ada kebutuhan modal, yang dimana itu yang pertama kita butuh bahan bakunya seperti buah-buahan, tusuk sate, gula, dan juga daun pisang. Nah, yang kedua itu ada peralatannya yang basic kayak kompor, panci, dan sebagainya. Lalu, nah setelah ditotalin gitu tuh kurang lebihnya tuh kita tuh membutuhkan uang modal
Ya, jadi dampak manfaat usahanya itu yang pertama memberikan alternatif cegah sehat bagi masyarakat. Yang kedua tuh Meningkatkan menambahkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Terus yang ketiga melestarikan budaya budaya tradisional. kuliner dan menambahkan cita rasa baru. Dan yang keempat mengedukasi untuk masyarakat agar masyarakat mengkonsumsi buah-buah sehat dan segar. Nah, kita lanjut ke tren selanjutnya. Usaha ini tuh kayak berkelanjutan atau enggak sih? Tapi sebelumnya, kayak mau usaha apapun, kalau emang kita ngejalannya emang benar-benar bakal berkelanjutan, bagaimana kita yang ngejalaninnya. Nah, kalau usaha tahu ini memiliki beberapa aspek untuk berkelanjutan. Yang pertama aspek lingkungan, yang kedua ada bahan baku. Nah, kita tuh bahan bakunya buah-buahan, tusuk sate, sama kemasannya dari daun pisang. Nah, itu kan udah dipakai, udah dicari gitu kan. Terus juga ada kemasan. Nah, ya kemasan itu kan kita pakai daun pisang. Nah, kan itu maksudnya nggak pakai plastik dan bisa diurai gitu, gampang diurai. Terus juga limbah. Nah, kalau susah emang kita jualannya emang apa ya, bukan galak tapi ada sisa. Nah, kita bisa jadiin pupuk si buah-buahan tersebut. Terus ada aspek ekonomi. Nah, biaya produksinya rendah. Nah, dari tadi biaya modalnya ya 200.000 itu kayak dibilang kecil lah ya dengan segitu. Nah, ini tuh cocok banget untuk UMKM yang di luar sana gitu kan. Terus fleksibel. Nah, si jualan ini juga kayak fleksibel gitu. Kalian mau jualan musim panas, musim hujan, musim dingin gitu cocok, apalagi musim panas ya, karena segar sama manis itu, asam manis. Terus yang terakhir ada aspek sosial, pemberdayaan lokal. Maksudnya tuh jadi kita bakal beli bahan-bahannya tuh di kayak pedesaan, misal kita butuh strawberry. Nah, kita tuh kayak cari di Ciwidey. Nah, jadi harganya tuh lebih murah gitu kan, sama membantu petani-petani di sana untuk ekonominya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, maksudnya tuh jadi kayak kan ini tuh modalnya dikit ya, balik lagi. Nah, jadi si lapangan kerjanya bisa makin gede lah ya dengan modalnya dikit gitu. Terus lanjut, nah kelihatan ya. Kalau logonya kita gambarnya seperti ini, jelaskan. Nah, pokoknya si logo ini pastinya ada gambar si makanannya. Terus ini tahun kita jalan usahanya, terus juga ini namanya. Next. Cara pembuatannya nggak usah ya. Silakan. Nah, terus langsung aja penutupan oleh penutupan usaha Tanggulu ini merupakan prospek usaha yang serang karena menggabungkan cita rasa tradisional dan tren juga sehat. Usaha ini dapat strategi pemasaran yang tepat dan produk yang berkualitas, usaha ini dapat berkembang dan manfaat sekaligus bagi masyarakat. Semoga usaha ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya. boleh ini lah, panggil suka aja. Dan dari presentasi kami tentang usaha Tanggulu, boleh ada yang ditanyakan? Pada masalah sih, pada masalah. Kan kayak nggak ada. Nggak ada, penjelasan biasa aja. Gila-gila. Ya kan, hanya kita. Ada yang mau ditanyakan tentang usaha kami yaitu Tanggulu? Ini bertanya ya. Menurut kalian apa sih inovasi rasa atau bentuk yang akan kalian kembangkan agar produk kalian berbeda dari saingan? Karena kan kalian tadi bilangnya
bisa kayak bikin strawberry ini kayak tadi kayak jadi boneka gitu, kayak karakter gitu ya. Oh, dibikin kayak gitu. Terus juga bisa yang dimana gulanya tuh harus api gitu. Jadi kayak karamel ya. Kayak apa ya? Kayak apa? Laba-laba, apa sarang laba-laba. Jadi sininya tuh nggak benar-benar gulanya kayak benar-benar kayak kamu biasa nasi gulanya tuh kayak sarang laba-laba gitu. Kayak rambut nenek, nah kayak rambut nenek kayak gitu. Terus juga kita bisa buat yang kan tadi dijelasin kalau tahu tuh gulanya keras. Dan kita bisa inovasi ya kalau emang mau banget yang keras banget si buahnya kita pisahin gula sama si buah-buahannya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi ya ini kita desain lagi gulanya yang memang saya gula ya kayak gula gitu. Jadi masih bisa saya sesuai lah. Kita kayak gulakan keras tapi kita bakal usahain yang rasanya itu tetap sama kayak yang keras Si Eta di video juga gitu. apa yang akan kalian lakukan jika barang kamu yang menggunakan saib? Terus apakah dari segi harga jual kalian akan naik atau tidak? Terus kalau bagaimana jika omset yang kalian perkirakan tidak sesuai dengan apa yang kalian dapatkan? Nah, kalau semisal nih kamu itu kan buah-buahannya itu nggak harus strawberry, nggak harus anggur, nggak harus jeruk, nggak harus strawberry kan? Nah, dengan adanya buah-buahan lain kita bisa jadi alternatif gitu. Ya kayak gitu jawabannya, jadi kayak bisa pakai buah-buahan lain selain yang lain. Nggak mungkin kan buah-buahannya semuanya harus lain. So kalau emang lain nanti kita bakal tengok kan yang lain semua. Nah, ya terus kalau omsetnya tidak sesuai dengan hal yang harapkan kalian mau gimana? Pastikan kita apa ya? Oh ya, maksudnya kayak masalahnya dari mana gitu, kenapa kita omsetnya turun? Dari mana? Dari penjualannya, jadi orang-orang dapat jarang beli gitu. Oh jadi yang sesuai, jadi kan sesuai yang didapatkan yang kalian modalkan. Dan ya kami usahakan kayak kita tuh jualannya di event-event yang rame gitu. Terus juga yang makanannya tuh, misalnya ada yang jualnya kayak gini juga. Ya pastikan kita tuh gak ada yang jualnya kayak gini juga gitu, kayak gitu. Sama di event-event kayak konser kan itu banyak orang banget. Terus juga si tempatnya tuh harus strategis, jadi bisa dilihat sama orang lain gitu. Dan posternya juga harus menarik perhatian orang lain. Masih kurang nggak? Kalau kurang pertanyaan ini situ saya. Sekian, terima kasih. Ibrahim, kami dari Maaf. saya Ditya Raffi dari kelompok TJM Petri. Sini bertanya terkait usaha yang kalian pilih gitu. Kan Tanggulu ini tuh dari buah-buahan yang disambut sama karamel juga. Dan menurut kalian ini tuh adalah suatu hal yang unik gitu. Di sini kami akan menanyakan apakah penjualan seperti itu bakal keberlanjutan ke depannya, bakal keberlanjutan atau enggaknya. Terus jika emang keberlanjutan, apakah bakal ada beberapa modifikasi dari usaha kalian gitu? Ya gitu, boleh dijawab. Nah, kalau soal berkelanjutan atau enggaknya ya, setiap usaha juga kalau misalnya emang kitanya benar-benar niat, itu bakal berkelanjutan. Sedangkan kita kalau emang udah beda dagang aja gitu, gak akan gitu, cek aku mah gitu. Soalnya kalau gak niat mah gak akan maju di mana-mana juga. Kalau emang mau berkelanjutan, pastikan kita tuh udah siap gitu. Dan nerima resikonya, mau ada yang positif mau negatifnya kita harus terima. Nah kalau misalnya emang kita tuh jualan nih, tapi ternyata gak laku ya. Nah kita tuh bisa jadikan bahan makanan ini tuh jadi pupuk, ya kan si buah-buahannya misalnya nih emang kita nggak laku nih, kan otomatis busuk kan kalau buah-buahan. Nah kita tuh dijadiin pupuk si buah-buahan tersebut. Apa yang bikin kalian bisa yakin kalau kalian tuh bisa melanjutkan usaha ini sampai keberlanjutan gitu? Soalnya kadang kalau makanan mah apalagi kalau yang kayak apa sih yang hits musiman kayak gitu teh kadang sok cuman hari tahun gitu.
saat itu aja gitu adanya. Apa sih tadi namanya juga lagi coba Sampai bikinan bisa yakin kalau si usaha itu bisa berhasil ya. Nah, dari usaha ini kan kita usahanya pindah-pindah tempat ya. Pindah-pindah tempat. Nah, hal itu kayak semisal nih kayak banyak orang pasti juga kita bakal apa ya berkeliaran lah intinya. Gak akan cuma satu gitu yang jualannya tuh kayak di tempat itu aja. Terus juga event juga kan gak event itu aja, bisa event lain sama orang-orang juga kan gak mungkin semua seluruh dunia tahu yang jualan ini kan, belum tentu. Tapi emang sekarang lagi tren, jadi pada tahu mereka dan bisa jadi tahu tren tapi belum tentu rasanya tahu gitu ya. Nah kayak gitu. Masih kurang aja jawabannya. Ada yang mau tanya lagi? Gak kedengeran. Bahan-bahan baku yang kamu jual kan pasti akan kamu jual ada modal dan pendapatan. Nah, kalau misalnya buah-buahan yang kamu gak kejual dan busuk, nah gimana cara kamu bisa ngambil modalnya itu tuh? Sedangkan bahan bakunya aja udah busuk dan dipakai buat otomatis kan modalnya itu balik modal kan. Nah, gimana cara kamu biar bisa uangnya itu uang modal itu kembali lagi? Tuh si pupuknya dikembang biakin dijual. Sebelumnya kan kita bilang kan jadi nah emang jadi pupuk mah gampang ya bikin di rumah gitu juga bisa gitu bikin di rumah. Nah kan kita udah bilang bahwa si buah-buahan ini kita bisa beli dari Cibidey dan perkebunan yang di Cibidey gitu ya bisa atau beli. Nah kita tuh bisa jual pupuknya ke si yang itu lagi yang perkebunan yang tadi gitu karena mereka pasti butuh kan dari segi ya mereka menanam kayak gitu. Jadi si dijual lagi si pupuknya teh ya dijual lagi ke yang dari awal masih lagi kerja kayak gitu produsennya lagi Gimana sih nyimpan si tombelnya teh biar tetap punya bag dalam bag Biar enggak gulanya. nah jadi sebelum biar dalam bag apa karena gini ya kamu dulu makanan itu langsung ke darah dengan jadi kayak si buah-buahan itu kita tutup dulu terus masukkan ke dalam kulkas nah terus baru kita dilapisi pula jadi langsung makan kayak gitu kan kalau emang kamu dulu apa ya emang ciri khas makanan itu kayak gitu ya karena emang ada kan yang lembek banget sampai sobeknya tuh kayak benyek gitu kan aku pasti ada nah biasanya itu kan biasa si buah-buahannya tuh emang gak fresh kan sama apa ya kadang suka ada yang busuk juga kan si makanannya nah kita mah usahain makanan buah-buahannya tuh yang benar-benar segar jadi intinya mah cara biar lembeknya kita tuh kasih dulu sampai beku berarti ini mah instan di apa dibuat disimpan Tapi aku rugi pandang kalau kayak gitu. Kan pakai buah fresh. ya dikulkasin nggak sih? Kan kata kamu buahnya harus fresh banget ya. Sedangkan kalau fresh itu yang harus dari sananya ya. Kalau fresh di sini itu pasti ada yang bakalan Pasti banget ini mah busuk gitu. Jadi kamu gimana itu? nah kan Siapa aja weh biarin. nanti tambahin ya sebelumnya kan kayak kita tuh beli buah-buahan nah kita tuh kayak ada nih styrofoam yang pakai es nah buah nah itu kan jadi kan kita tuh beli teh milih-milih dulu sih kan buah-buahannya teh kayak sih kalau nggak kayak paket kan kan kita tahu dia punya suka juga jadi kayak kita tuh belinya langsung buat ngurangin sih perpustakaan itu terus juga yang pakai si box itu yang es krim gitu iya kayak es krim yang styrofoam tuh akhirnya ada SS nah itu buat menjaga kesegaran ya si buah-buahannya dari buah-buahan kasape kita langsung ke kulkasnya lagi Tapi langsung dijual pas kita beli di sana jangan kayak seminggu buat dijual jadi langsung Tapi kalau kayak gitu berarti apa nggak akan rugi bandar kan kalau kayak misalnya fresh terus kayak terus-terusan beli busuk fresh dengan harga yang segitu. kan kita ini ya sebenarnya harga gimana busuk si buah-buahannya kan busukan si buah-buahannya mau Ada berapanya gitu? ada berapanya Macam-macam. kalau emang misalnya kita bisa gimana tempatnya sih kalau emang kelihatan orang-orang yang kayak ya kaya lah jadi kita teh lebih tinggi harga Iya. dan itu teh emang gede banget ininya apa Omset. omsetnya gede banget kayak gitu
Apa sok? Iya, sebelumnya ini ya, saya mewakili kelompok kita dapur apa sih namanya? Emis. Dapur Emis. 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 Saya perwakilan dari kelompok dapur Emis. Ya itulah pokoknya. Di sini saya mau bertanya terkait strategi kalian nih. Semisalkan yang namanya penjualan itu kan usaha itu fluktuatif, nggak selalu di atas ataupun nggak selalu flat, pasti ada kalanya itu ke bawah. Nah, strategi atau langkah tangkap kalian ketika usaha kalian ini sedang apa ya turun itu gimana loh? Mulai dari strategi pemasaran, strategi apa namanya backupnya itu gimana? Sama kamunya, Duh. Ada media sosial. Jadi misalnya kita mau bangun bisa rekomendasi media sosial agar kita bikin konten nih. Biar naik lagi. Mengajak lagi buat Endorsement. sama aja sama kita ngebuat inovasi baru dari saya Raisa kayak bagaimana dari segi pengolahannya juga kita bisa berkreasi ya. Nah kayak gitu. Jadi kayak yang pertama kita promosi ditingkatin lagi. Yang kedua inovasi baru dari makanannya. Duh, udah aja. Sok tutup. Kayak gitu dah. Dah. Tutup. Sekian presentasi kami tentang kesehatan guru. Maaf bila ada